Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 5. Cerita bersambung. Seorang gadis yang baru saja bangun dari tidur indahnya mulai mengerjapkan mata berkali-kali menyesuaikan dengan sinar matahari yang masuk dari celah korden kamar mereka. Siva, gadis itu mengernyitkan dahinya, bingung lantaran merasa ada sesuatu yang terasa berat menimpa pinggang rampingnya. Siva membalikkan badan dan terkejut melihat seorang pria yang memeluknya dengan erat. Pria yang sangat tampan, yang tampak polos saat dia tertidur. Lelaki itu adalah suaminya. Mata Siva beralih menatap tubuh Safi yang bertelanjang dada. Oh, good. Apa yang terjadi kemarin malam? Siva buru-buru membuka selimutnya. Ia bernafas lega lantaran melihat pakaian yang dia kenakan masih utuh. Siva belum siap jika harus memberikan haknya kepada Safi. Apalagi mereka menikah tanpa didasari oleh cinta. Lagi pula ia masih sekolah. Siva bangkit dari kasur, melangkahkan kakinya ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Beberapa menit setelah Safi mengerjapkan mata dan meraba-raba kasur di sampingnya. Kemana Siva? Pikirnya. Dia membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamar hotel mereka. Lalu matanya beralih menatap pintu kamar mandi karena mendengar suara gemercik air dari sana. Ternyata dia di sana. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Siva keluar dengan penampilan yang terlihat lebih fresh. Mata mereka tak sengaja bertemu. Keduanya sama-sama bungkam. Hanya seperkin detik setelahnya Siva memalingkan wajah. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Lama dengan keheningan, Siva akhirnya membuka suara terlebih dahulu karena merasa suasana sangat canggung. Kakak mandi dulu, air hangatnya sudah Siva siapin. Safi tersadar dari lamunannya, langsung bangkit dari kasur untuk mengambil pakaian, ganti dan berjalan menuju kamar mandi tanpa menjawab ucapan Siva. Kembali lagi kan es batunya, batin Siva. Dia mengangkat bahunya acuh lalu mulai untuk membereskan barang-barang mereka. Karena setelah sarapan nanti ia dan Safi akan langsung pergi ke rumah baru yang sudah dibeli oleh suaminya itu. 20 menit kemudian Safi keluar dari kamar mandi. Safi berjalan mendekati istrinya yang sedang memainkan handphone. Duduk di pinggiran ranjang. Melihat Safi yang mulai mendekat Siva mendongakkan kepalanya. Kakak butuh sesuatu? Tanya Siva kemudian meletakkan handphonenya di atas nakas di samping ranjang hotel. Siva menggeleng pelan. Kita sarapan dulu di bawah. Setelah itu kita akan langsung pulang ke rumah baru yang sudah saya beli. Loh, nggak pamitan dulu sama yang lain? Tanya Siva. Besok mereka akan ke sana sekaligus kita makan malam bersama saudara yang lain. Siva mengangguk paham. Ia mengambil tasnya, memasukkan handphonenya dan charger, lalu melangkah keluar yang diikuti oleh Safi. Saat ingin memasuki lift, langkah Siva terhenti karena mengingat sesuatu. Loh, koper kita gimana?
Tanya Siva pada Safi. Nanti anak buah saya yang akan mengambil, sahut Safi. Dia menarik tangan Siva untuk memasuki lift. Sesampainya di lantai bawah, mereka segera memesan sarapan dan menghabiskannya. Setelah sarapan, Safi mengajak sang istri meninggalkan hotel milik keluarganya itu dan melanjutkan mobil ke rumah baru mereka. Pintu gerbang rumah yang menjulang tinggi itu terbuka. Mobil milik Safi memasuki pelataran rumahnya. Decakan kagum keluar dari mulut Siva lantaran melihat rumah yang akan mereka tempati ini. Ini beneran rumah kita, Kak? Tanyanya dengan mata berbinar. Siva menyukainya, bahkan ia sangat suka. Jika Andin tahu ia menikah, mungkin Siva akan memamerkan rumahnya ini kepada Andin. Karena gadis itu mempunyai cita-cita memiliki rumah yang sangat mewah dengan suaminya kelak. Mau diem di situ terus? Suara berat milik Safi terdengar membuat Siva tersadar dari kekagumannya. Iya maaf, ayo kita masuk. Siva berlari memasuki rumah. Di depan rumah disambut oleh beberapa bodyguard yang berjaga di sana. Tidak hanya itu, saat pintu rumah yang sangat besar itu terbuka, ia juga disambut oleh belasan pelayan rumah yang memakai pakaian yang seragam. Selamat siang, Tuan, Nyonya. Sapa mereka kompak, tak lupa dengan senyuman ramah sambil membungkukkan badan. Selamat siang juga, Bi. Aduh, jangan panggil Nyonya. Siva kan masih muda, Bi. Ucapnya polos. Mereka yang mendengar itu saling bertatap dan menatap tuannya yang berada di belakang Siva. Melihat tuannya menganggukkan kepala, salah satu dari perwakilan pelayan mengangkat suara. Baik, bagaimana jika kami memanggil kamu Nona? Tanya pelayan itu yang diangguki pelayan lainnya. Boleh, asal jangan panggil Siva Nyonya. Siva kan belum tua. Hehehehe, ucapnya ramah dengan senyuman manisnya. Safi menghela nafas pelan. Dia menarik tangan Siva menaiki rumah tangga. Kita mau kemana, Kak? Kok Siva ditarik-tarik kayak gini sih? Kamar, balas Siva singkat. Dia mempercepat langkah kakinya yang membuat Siva terseret-seret karena langkah Safi yang panjang. Ceklek. Aroma maskulin tercium saat Siva melangkahkan kakinya memasuki kamar mereka. Aroma ini persis seperti aroma tubuh Safi. Apakah suaminya ini sudah pernah menempati rumah ini? Pikirnya. Kak, panggil Siva. Safi menolehkan kepala ke arah Siva yang menatapnya dengan bingung. Kakak udah pernah tinggal di sini sebelumnya? Tanya Siva sambil menundukkan kepala. Siva tidak berani menatap mata tajam Safi. Nyalinya seakan menciut saat bersama Safi. Aura laki-laki ini benar-benar mencengkam. Iya, ucapnya singkat. Siva mengernyitkan dahi bingung melihat perubahan wajah Siva. Safi berjalan ke arah lemari untuk mengambil sesuatu di sana. Sebelum kita menikah, saya sering tidur di sini. Karena memang rumah ini paling dekat dari kantor daripada rumah Dedi saya. Safi melangkahkan kakinya mendekati Siva sambil membawa kotak yang diambilnya dari lemari pakaian. Dia menyerahkan kotak itu untuk Siva. Siva menatap Safi bingung. Apa yang diberikan oleh suaminya ini? Akhirnya dia menerima kotak itu dan membukanya.
kalung dengan liontin mahkota yang sangat cantik. Safi mengambil kalung itu dan memakainya ke leher jenjang Siva. Jantung Siva berdetup cepat karena jaraknya Safi yang sangat dekat. Safi menjauhkan dirinya saat setelah memakaikan kalung untuk Siva. Kalung simpel yang terlihat elegan dengan perpaduan warna gold yang sangat kontras di kulit putih Siva. Itu kalung dari keturunan Hernandez. Awalnya kalung itu milik Mami, tapi sekarang di keluarga Hernandez sudah mempunyai menantu, yaitu kamu. Jadi kalung ini akan menjadi punya kamu sampai kelak anak laki-laki kita menikah. Jelas Safi sambil menatap Siva yang terkejut mendengar ucapannya. Siva mengedipkan matanya berkali-kali. Dia tidak salah dengarkan. Tadi Safi menyebutkan kalung ini punya Siva sampai anak lelakinya kita menikah. Ya Tuhan, bolehlah Siva saat ini terbang mendengar ucapan suaminya itu. Ah, jadi ini untuk Siva, tanyanya memastikan. Ya, dan saya harap kamu menjaga kalung itu dengan baik. Itu pesan Mommy untukmu. Satu lagi, jangan pernah lepas cincin nikah kita atau kamu tahu akibatnya jika berani melepas cincin ini. Ah iya, Siva akan menjaga kalung ini dengan baik. Tapi Kak, bagaimana jika Siva ke sekolah nanti? Yang ada teman-teman Siva curiga melihat Siva memakai cincin di jari manis. Tapi kalau kakak mau, Siva tetap pakai cincinnya. Siva nggak bisa ngebantah. Hehehehe. Oke, cincin bisa kamu lepas saat kamu berangkat ke sekolah. Tapi jika di luar dari sekolah, jangan harap kamu bisa tenang tanpa memakai cincin pernikahan kita. Tegasnya. Safi berjalan masuk ke kamar mandi, meninggalkan Siva yang masih mencerna omongannya. Dentingan sendok yang beradu dengan piring terdengar di meja makan. Ini adalah makan malam pertama untuk Safi dan Siva. Menyandang status sebagai suami istri, tidak ada obrolan yang terjadi. Mereka hanya fokus dengan makannya sendiri. Safi menyudahi makanannya saat makanan di piringnya sudah habis. Dia menatap sang istri yang masih fokus dengan makanannya itu. Deheman Safi berhasil membuat Siva mengalihkan pandangannya untuk menatap suaminya itu. Kenapakah? Tanya Siva. Gak apa-apa, cepat habiskan makananmu dan susul saya di ruang kerja. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Kak, nanti Siva nyusul ke sana. Mendengar jawaban Siva, Safi mengangguk dan bangkit dari kursinya, berjalan menaiki tangga untuk ke ruang kerja. Siva segera menghabiskan makanannya agar Safi tidak menunggu lama. Bersambung.